Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Limarisa dari kelas B NPM 102200015 program studi S1 Akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi ma'rifatullah. Materi yang pertama yaitu mengenai ahamiyatu ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Ma'rifah berasal dari kata ma'rofa ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah, baik wujud maupun sifat-sifatnya. Manfaat mengenal Allah. Orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberi hidayah kepadanya. Sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Di antaranya, yang pertama, Al-Khalifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka untuk menjadi penguasa di muka bumi. Yang kedua yaitu Tamkinuddin, yaitu diteguhkan agama Islam di muka bumi. Yang ketiga, Al-Amnu, atau rasa aman dan tentram. Yang keempat yaitu Al-Barokah, keberkahan yang melimpah. Yang kelima yaitu Al-Hayatun Thayyibah, atau kehidupan yang baik. Yang keenam yaitu Al-Jannah, yaitu surga. Dukungan dalil yang kuat mengenai ma'rifatullah. Yang pertama ada dalil naqli, yang kedua ada dalil akli, dan yang ketiga adalah dalil fitrah. Figur-figur teladan dalam ma'rifatullah. Yang pertama yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah ulama alimun, atau ulama yang mengamalkan ilmunya. Sarana-sarana yang mengantarkan seseorang pada ma'rifatullah. Yang pertama ada akal sehat, yang kedua para rasul, yang ketiga yaitu asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi yang kedua yaitu at-tariq ila ma'rifatullah, atau cara menuju ma'rifatullah. Ma'rifatullah berasal dari dua kata, yaitu ma'rifat dan Allah. Jadi secara singkat, ma'rifatullah adalah mengenal Allah. Jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua melalui metode Islam. Materi yang ketiga yaitu al-manawi ila ma'rifatullah, atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama yaitu maradus syahwat, atau berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan saat perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua yaitu maradus syubhat, atau berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Maradus syahwat, yang pertama ada al-fisqu, atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan di dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Mereka disibukkan dengan harta-harta dan anak cucu, serta segala yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. Lupa kepada Allah, maka Allah pun membiarkan mereka bergelimang dalam kesesatan, lupa hakikat dirinya, dan pada akhirnya semakin jauh dari jalan yang diridhoi oleh Allah. Sifat dan perilaku seperti itulah yang akan menghalanginya dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-kibru, atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu az-zulmu, atau kezaliman. Allah Ta'ala telah menerangkan bahwa orang yang paling zalim ialah orang yang telah sampai kepadanya peringatan Allah, setelah sampai pula kepadanya ayat-ayat Al-Quran dan petunjuk Rasul, kemudian mereka berpaling dari ajaran dan petunjuk itu karena angkuh dan penyakit dengki yang ada dalam hatinya. Sikap zalim seperti inilah yang menghalangi mereka dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu adalah al-kizbu, atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap sombong atau pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka memperlihatkan iman, kasih sayang, dan menyembunyikan permusuhan dalam batin.
Mereka menyebarkan permusuhan dan fitnah-fitnah untuk melemahkan barisan kaum muslimin. Namun, usaha kaum munafik itu selalu gagal dan sia-sia. Hati mereka bertambah susah, sedih, dan dengki sehingga pertimbangan-pertimbangan yang benar dan jujur untuk menilai keberadaan semakin lenyap dari mereka. Akal pikiran mereka bertambah lemah untuk menanggapi keberadaan agama dan memahaminya. Yang kelima yaitu adalah kasratul ma'ashi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Orang yang banyak melakukan maksiat pasti akan terhalang dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maradus syubhah. Yang pertama ada al-jahlu atau kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mampu memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat qauliyah yang tersunah dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu al-irtiyab atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah atau pemahaman. Bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Begitulah orang-orang munafik selalu berada dalam kondisi terombang-ambing antara iman dan kafir. Mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir dan munafik itu terhalang dari mengenal Allah. Mereka dalam kondisi ragu-ragu sepanjang hidupnya sehingga kematian datang dengan tiba-tiba. Yang ketiga yaitu al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hati mereka akan keras membatu. Terhijablah petunjuk Allah Ta'ala darinya, ia pun melangkah semakin jauh dari jalan yang lurus, sehingga tak mampu mengenal Allah Ta'ala dengan benar. Hal ini seperti dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada masa lalu. Yang keempat atau yang terakhir adalah al-ghaflah atau kelalaian. Telah disebutkan dalam poin pertama bahwa jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan terhalang dalam mengenalnya. Hal ini karena kebodohan mereka itu membuat mereka lalai atau lengah. Materi yang keempat yaitu al-adilah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Seseorang yang mengaku muslim sepantasnya mengenal Tuhannya dengan baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mengenal Allah dengan baik, ia pasti akan tahu tujuannya ia diciptakan ke muka bumi ini. Ia akan tahu untuk apa hidupnya di muka bumi ini. Dan ia mampu setiap waktu yang ia lalui semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengenali Allah dengan baik adalah orang yang mampu mewarnai dirinya dengan segala macam bentuk ibadah. Keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, adalah hal yang tak terbantahkan. Eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut ini. Yang pertama, ad-dalilul fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Yang kedua yaitu ad-dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra, yaitu bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, dan disentuh oleh indera manusia, berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul. Yang ketiga yaitu ad-dalilul aqli atau dalil yang dapat oleh akal. Bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia, alam semesta ini dapat membuktikan adanya Tuhan. Yang keempat, ad-dalilul naqli. Dalil naqli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dan merujuk petunjuk kitab suci. Yang kelima atau yang terakhir yaitu ad-dalilut tarik atau dalil sejarah. Eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah-salah kata.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.